Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita hari ini di majelis ke-29 masih di pembahasan mandi dan hukum seputar junub. Kita malam hari ini akan masuk di hadits 116 dan hadits ke-9 di bab ini. Kata beliau rahimahullah, wa an Aliin radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yukri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban. Rawahul khamsatu wa hadha lafdhu Tirmidzi wa hassanah wa sahahahu Ibn Hibban. Kata beliau rahimahullah dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu membacakan Al-Quran kepada kami selama beliau tidak junub. Kata beliau riwayat Imam 5 dan lafadznya dari At-Tirmidzi. Hadits ini menurut At-Tirmidzi hasan dan sahih menurut Ibn Hibban. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, karena Imam 5 yaitu pertama Imam Ahmad. Di Musnad Imam Ahmad jilid 183, Abu Daud nomor 226, At-Tirmidzi nomor 146, An-Nasa'i di jilid 144 dan Ibnu Majah 594. Derajat hadits dhaif. Hadits ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdullah ibnu Salamah Al-Muradi dan dia dhaif haditsnya. Kalau kita periksa sumber periwayatan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, maka dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdullah ibnu Salamah Al-Muradi dan dia adalah rawi yang dhaif haditsnya. Dan perlu kita ketahui bahwa banyaknya imam yang meriwayatkan bukan berarti sahih. Karena kalau jalurnya sama, tidak bisa naik ke derajat hasan. Kalau jalurnya sama. Kecuali banyak imam yang meriwayatkannya terus dari jalur yang berbeda. Itu baru bisa naik. Kalau jalurnya berbeda, baru bisa saling mendukung. Dhaif tambah dhaif, itu bisa jadi hasan li ghairihi. Bisa hasan karena ada jalur lain. Ada jalur lain. Tapi kalau sama sumbernya, walaupun banyak imam hadits yang meriwayatkannya, tidak bisa naik karena satu sumber. Satu jalur. Satu jalur. Itu dalam ilmu periwayatan tentunya terkait dengan ya
menghukumi sanad hadits, kemudian setelah itu matannya. Fikihnya yang boleh ingin katakan kepada kita lewat hadits ini, itu tidak bolehnya menyentuh dan membaca Al-Quran bagi orang yang junub atau haid. Ini yang mau disampaikan dari hadits yang ada di hadapan kita. Masalah menyentuh dan membaca Quran bagi orang yang sedang haid, para ulama rahimahumullah ta'ala ada silang pendapat ya dalam hal ini. Dan saya cuma isyaratkan apa yang terkandung dalam hadits, tapi hadits ini dhaif. Pertama, masalah menyentuh Quran tanpa membaca. Karena ada menyentuh tanpa membaca, ada membaca sambil menyentuh, ada membaca saja tanpa menyentuh. 3 masalah itu. Menyentuh mushaf, membaca Quran, menyentuh sekaligus membaca. Itu 3 masalah. Kita selesaikan saja dulu satu persatu itu masalah yang diinginkan oleh penulis di sini mau kita sampaikan. Masalah pertama menyentuh Quran. Masalah pertama menyentuh Al-Quran. Para ulama rahimahumullah terbagi menjadi 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama rahimahumullah, bahwa tidak boleh menyentuh Quran bagi seorang yang sedang junub atau haid. Ini pendapat mayoritas ahli fikih. Sementara pendapat kedua, dan ini pendapatnya orang-orang Dhahiriyah, demikian pula sebagian Hanabilah, mereka berpendapat boleh menyentuh Quran walaupun sedang junub atau sedang haid. Itu hadas besar. Adapun dalilnya dan bantahannya, saya sudah pernah sampai bahas ini di buku Semua Tentang Darah Wanita, Hukum Menyentuh Mushaf bagi perempuan yang sedang haid. Di sana ada dalil dan bantahannya. Kan di sini tidak bisa dituangkan karena kita cuma menerjemahkan hadits dan menyandarkan kemana haditsnya serta fikih ringkasnya. Tapi kita sampaikan saja sebagai faedah, dalil orang yang yaitu mayoritas yang mengatakan bahwa menyentuh mushaf itu tidak boleh bagi seorang yang sedang junub atau perempuan yang sedang haid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ini dalil mereka Quran. Sementara ia mengatakan boleh, tidak dilarang menyentuh Quran walaupun orang itu sedang haid atau junub. Mereka berkata tidak ada dalil. Tidak boleh kita melarang kalau tidak ada dalil. Selama tidak ada dalil. Terus Quran tadi mereka bilang itu kalau kita perhatikan konteks. Iya. Ayat tadi itu surat apa tadi itu? Surat Al-Waqiah. Kalau kita baca ayat sebelumnya itu akan ketahuan itu siapa yang dibicarakan. Apa ayat sebelumnya? Sebelum fi kitabim maknun, innahu laqawlu rasulin karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Itu adalah ya
ucapan yang mulia, terus di kitab maknun, di Lauhul Mahfuz. Berarti terus setelahnya tidak ada menyentuhnya kecuali yang suci. Berarti malaikat, tidak ada orang ke sana. Ini siaknya, konteksnya berbicara malaikat, bukan Adam. Itu kata mereka. Itu yang mereka katakan. Ini bukan anak Adam yang disinggung di sini. Di sini adalah yang disinggung siapa? Malaikat. Malaikat. Kan ini pembicaraan yang di langit. Yang di langit. Sehingga tidak ada dalil yang melarang anak Adam menyentuh Quran dalam keadaan junub atau haid. Tidak ada dalil. Itu kata mereka kalau orang-orang Dohiriyah. Orang Dohiriyah kan memandang ini konteks, teks ayatnya malaikat. Bukan manusia. Tapi mayoritas berpendapat manusia. Apa bantahannya mayoritas? Mayoritas bilang betul ini konteksnya, teksnya adalah malaikat. Yang dimaksud dalam ayat adalah malaikat. Tapi pertanyaannya, apakah ini syariat untuk malaikat? Kan dalam ilmu tafsir, kaidahnya adalah al-ibratu bi umumil lafaz, la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran itu adalah keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Kalau kita berpikir begitu, ini Quran turun semua di sahabat. Bahkan ada asbabun nuzul, sebab turunnya sahabat. Apakah kita khususkan ke sahabat? Karena sebab turunnya di sahabat? Tidak. Kan ini syariat umum. Sama jadi dengan tadi. Memang teks ayatnya adalah malaikat. Tapi kan ini syariat bukan untuk malaikat. Ini syariat untuk kita. Makanya kata mereka, kalau malaikat saja penduduk langit yang tidak pernah durhaka, memang yang suci, tidak boleh kecuali menyentuh Quran kecuali suci, maka terdapat isyarat bahwa manusia juga begitu. Dan ini yang benarnya. Pendapat inilah yang benarnya. Karena ada namanya dalilul isyarah wal ima. Dalil isyarat dan ima. Penunjukan. Iya, penunjukan. Jadi dalil tadi itu malah menunjukkan kita anak Adam justru tidak boleh. Malaikat saja tidak boleh. Dan itu tentunya yang benarnya. Karena dalil yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam Quran dan hadits itu banyak bentuknya. Iya, banyak bentuknya. Ya tentunya kita berdalil dengan lafaz. Berdalil dengan lafaz. Kita wajib berdalil dengan lafaz Quran, hadits. Dan kita berdalil dengan ijma. Serta kita berdalil dengan qiyas sahih. Qiyas yang benar. Tapi juga di sana ada namanya dalil al-mafhum. Dengan dua pembagiannya. Mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah. Iya. Karena kalau kita hanya berdalil dengan konteks saja, banyak nanti hal yang dilarang kita bolehkan. Misal contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran terkait dengan ketaatan kepada orang tua dan durhaka. Allah katakan, fala taqul lahuma uff. Jangan bilang ah. Apakah yang dilarang cuman bilang ah? Ya, kalau kita berkata kepada lafaz, berdalil dengan lafaz, betul. Berarti hanya tidak boleh berkata. Kalau kita tanpa berucap langsung pukul, boleh berarti. Kan begitu jadinya. Firman Allah di Quran terkait dengan harta anak yatim. La takulu amwalal yatama. Jangan kalian memakan harta anak yatim. Oh jangan dimakan. Berarti dibakar boleh. Ditenggelamkan ke laut boleh. Kan begitu jadinya kalau kita hanya terbatas pada lafaz. Tidak begitu. Ada namanya dalil mafhum al-muwafaqah.
Mafhum muwafaqah itu yang sesuai dengan yang dilafadzkan. Yaitu dimakan saja tidak boleh. Apalagi dibakar, apalagi dikubur, apalagi ditenggelamkan ke laut. Bilang saja tidak boleh, apalagi dipukul. Itu namanya mafhum muwafaqah. Sesuai dengan lafadz. Dan ada lagi namanya mafhum al-mukhalafah. Pemahaman kebalikan dari ayat. Nah tadi itu kita pakai mafhum muwafaqah namanya. Mafhum muwafaqah, malaikat saja tidak boleh. Ya apalagi anak Adam. Itu sudah sesuai lafadz itu. Kalau orang-orang Dhahiriyah mau berdalil dengan lafadz, pasti dia akan bilang begitu. Kan ini sudah sesuai lafadz. Ini adalah sudah sesuai dengan lafadz. Makanya pendapat jumhur adalah tidak diragukan dalam hal tersebut. Iya, tidak diragukan. Karena kalau hanya kita berpegang dengan lafadz, banyak yang ditolak. Iya, banyak yang ditolak. Tentunya, iya, kita berdalil dengan yang namanya kias. Kias itu kan menyamakan sesuatu yang sama sebabnya. Kalau orang Dhahiriyah, kalau tidak orang Dhahiriyah kita tahu tidak berdalil dengan kias. Orang Dhahiriyah. Mereka tidak berdalil dengan yang namanya kias. Sementara dalil yang disepakati 4 tadi. Quran, hadits, ijma, kias. Ini disepakati. Tapi Dhahiriyah tidak berpegang dengan kias. Iya, sehingga ya banyak hal yang luput. Iya, karena kadang orang itu merubah sesuatu untuk lari dari dalil. Merubah sesuatu untuk lari dari dalil. Maka kalau hanya nas yang dohir, ini masalah. Banyak hal nanti berubah bentuk langsung kita ubah hukumi. Oh tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang jelas dalam masalah ini pendapat jumhur itu yang tidak diragukan. Maksud di sini adalah menyentuh langsung tanpa alas. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, maka jalan keluarnya kalau memang kita mau menyentuh mushaf, jalan keluarnya pakai alas. Pakai alas. Perempuan kalau mau menyentuh mushaf saat haid, pakai kaos tangan. Pakai kaos tangan. Atau zaman kita sekarang ini lebih mudah lagi. Ya jangan sentuh mushaf saat haid. Boleh kita sentuh terjemahan Quran. Tafsir Al-Quran. Apalagi masa kita sekarang ini. Setiap orang saya kira punya HP. Sekarang ini jangankan bapak dan ibunya. Anaknya 4 tahun. Sudah punya. Kan sentuh HP. Ada aplikasi Qurannya. Itu tidak masuk menyentuh Quran. Itu tidak masuk menyentuh Quran. Jadi lebih mudah kita zaman kita sekarang ini. Iya, di zaman kita sekarang ini menyentuh. Membaca. Nah, ini yang disinggung oleh penulis di hadits ini. Membaca. Para ulama khilaf. Silang pendapat juga dalam membaca, dalam masalah membaca Quran dalam keadaan haid atau junub. Dalam keadaan haid atau junub. Kita singgung satu kali ini ya, supaya nanti di bab haid kita tidak perlu lagi singgung. Karena sama-sama hadas besar. Karena sebentar lagi juga nanti kita akan dapat namanya bab haid. Setelah bab tayamum. Setelah bab tayamum. Bab terakhir dalam kitab Thaharah. Membaca Quran. Sama perselisihan tadi seperti tadi. 2 pendapat. Terkait dengan membaca Quran ketika dalam keadaan junub atau haid. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh membaca Quran saat junub dan saat haid. Apa dalilnya? Ini hadis yang ada di hadapan kita.
Inilah dalilnya. Orang yang mengatakan tidak boleh membaca Quran dalam keadaan haid. Ini haditsnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban. Adalah Rasulullah belum membacakan kepada kami Al-Quran selama tidak junub. Berarti dipahami darinya kalau junub Nabi tidak bacakan kepada kami Quran. Ini dalil mereka. Sementara ada ulama di sana dan itu lebih banyak yang berpendapat dalam hal ini mayoritas, yaitu orang yang sedang junub atau haid boleh membaca Quran. Berdalil dengan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada di sini belum sebutkan ini. Berdalil dengan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah, riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Di setiap keadaan. Quran masuk zikir atau tidak? Masuk zikir. Bahkan afdolud zikir. Zikir yang paling utama Quran. Karena zikir selain Quran, kita membaca zikirnya ada janji pahala, bukan lafadznya. Zikir selain Quran, kita baca zikirnya ada janji pahala dari lafadz zikir. Ya kan? Dari zikirnya. Quran dari hurufnya sudah dapat pahala. Satu huruf Quran yang kita baca 10 pahala. Afdolul dzikir. Dzikir yang paling utama. Orang baca alif lam mim 3 huruf. Berarti 30 pahala. 30 pahala. Bagi orang yang membacanya. Mana yang kuat dari dua pendapat? Tentunya pendapat kedua. Karena harus kita bandingkan hadits. Kalau ini bandingkan hadits. Hadits yang mengatakan boleh, riwayat Muslim dari Aisyah. Adalah Rasulullah berzikir kepada Allah di setiap saat. Setiap keadaan, junub tidak junub. Nabi selalu berzikir. Nabi selalu berzikir. Sementara hadits yang mengatakan tidak boleh, ini hadits di hadapan kita dari Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam 5. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Tapi do'if. Karena dalam sanadnya ada rawi bernama Abdullah Ibnu Salamah Al-Muradi. Tadi itu rawi do'if. Itu rawi do'if. Kalau seandainya sahih, ini kita berandai-andai kalau itu adalah sahih. Berarti ada ta'arud namanya. Sahih saja, anggaplah kita bilang sahih. Karena Imam Tirmidzi hasankan, Ibnu Hibban sahihkan. Cuman kalau Ibnu Hibban bilang sahih, kita agak hati-hati sedikit. Karena belum bermudahan. Ya, di sebagian mensahihkan hadits. Ada di Ibnu Hibban hadis palsu, tapi belum sahihkan. Hadis dhaif tapi sahihkan. Iya, jadi agak hati-hati kita di situ. Iya. Kita anggap sahih menurut Ibnu Hibban, kita anggap hasan menurut Imam At-Tirmidzi. Berarti ada ta'arud ini namanya. Bertentangan antara hadis Muslim, Aisyah, riwayat Muslim, dan hadis Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam 5. Bertentangan. Ketika bertentangan, maka harus dikompromikan jalan pertama. Kalau tidak bisa dikompromikan, maka lihat nasikh dan mansukh. Siapa yang duluan, siapa yang belakang. Itu butuh dalil, butuh ditahu sejarah. Nabi ucapkan ini di Makkah atau Madinah? Nabi ucapkan ini tahun berapa? Butuh itu. Itu sulit untuk mengatakannya. Kalau tidak bisa ditahu nasikh dan mansukh, maka namanya tarjih. Hadits ini tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa kita kompromikan antara hadits Aisyah dengan hadits Ali. Susah.
Satu bilang tidak baca, satu bilang selalu berzikir. Gimana cara kompromikannya? Kan tidak bisa. Tidak bisa kompromikan. Tanggalnya kita tidak tahu mana yang duluan, mana yang belakangan. Maka tangga ketiga yang kita tempuh adalah tarjih. Memilih salah satu. Gimana cara memilihnya? Maka cara memilihnya pertama bisa melihat siapa yang meriwayatkannya. Bukhari Muslim lebih didahulukan daripada selain Bukhari Muslim. Kalau bertentangan antara Bukhari dan Muslim, maka Bukhari lebih dahulukan daripada Muslim. Walaupun ada juga mengatakan Muslim didahulukan daripada Bukhari. Dibangun di atas perselisihan mereka, mana yang lebih utama, kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Iya, mana yang lebih utama? Bagi yang memilih kitab Sahih Bukhari lebih utama daripada Sahih Muslim, maka kalau bertentangan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka Bukhari lebih dahulukan daripada Muslim. Kalau bertentangan Bukhari dengan selain Muslim, Imam 5, maka Bukhari. Kalau bertentangan Muslim dengan selain Bukhari ya, dan selain Imam dengan Imam 5, bertentangan Imam Bukhari dengan Imam Muslim dengan Imam 5, Muslim yang kita dahulukan. Nah, sekarang bertentangan antara Muslim dan Imam 5. Ya kita dahulukan Muslim. Karena Sahih Muslim disepakati oleh umat untuk diterima. Karena dia tidak masukkan dalam sahihnya kecuali hadits sahih. Itu sudah syaratnya. Itu sudah syaratnya. Jadi kita dahulukan Muslim daripada yang lainnya. Sehingga kembali kita kuatkan yang membaca Quran dari hafalan ya, dari hafalan. Menyentuh sudah lewat. Jadi jangan samar antara menyentuh dan membaca. Antara menyentuh dan membaca. Jadi yang benar dari pendapat membaca Quran bagi orang yang sedang haid atau junub ya, dalam keadaan hadat besar itu boleh. Itu pendapat yang kuat. Karena dalil yang tidak membolehkan dhaif. Atau sahih tapi bertentangan dengan yang lebih sahih. Ya kan? Muslim, rijal sahih. Orang-orang yang menukilnya sahih. Ya kan? Itu lebih diutamakan daripada Imam 5 tadi. Ada Abdullah ibn Salama al-Muradi, dia dhaif. Jadi kita dahulukan Muslim. Kita dahulukan Muslim. Ini cara, mudah-mudahan dipahami, ini namanya cara melihat mana yang roji kalau bertentangan. Tidak sembarang kita langsung pilih. Kan khilaf, kita pilih saja. Tidak, kalau begitu tidak. Kita berarti orang tidak belajar. Karena salah kalau kita berpendapat, kalau ada khilaf, boleh kita bebas pilih. Oh berarti kita tidak belajar. Itu menunjukkan kita punya ilmu berapa. Berarti kita belum belajar usul fikih. Karena kita itu wajib beramal dengan apa yang sampai kepada kita dan apa yang kuat. Bukan beramal dengan semua yang datang dari pendapat. Kalau begitu apa gunanya para ulama mentarjih, merojihkan pendapat, memilih pendapat. Itu harus dipahami. Sebagian orang begitu, kalau ada khilaf, kita bebas memilih. Bukan, kita pilih yang kuat. Cuman kalau ada khilaf, tidak boleh kita saling bedakan. Itu masalah beda. Tak? Kalau masalah pilih pendapat, iya. Kita harus pilih yang kuat. Tapi apakah saya bedakan yang menyelisih? Itu masalah lain. Kalau memang khilafnya memang mengandung kemungkinan, tidak boleh kita bedakan. Tapi kita harus bilang, kalau saya ini yang kuat. Ini yang kuat. Ini masalah membaca. Menyentuh dan membaca, itu tadi. Kalau menyentuh sambil membaca, berarti kan kembali ke menyentuh. Kembali ke menyentuh. Dan kembali ke hukum membaca. Maka dengannya langsung kita bilang menyentuhnya pendapat yang kuat tidak boleh, mayoritas. Membacanya pendapat yang kuat, mayoritas boleh. Jadi dipisahkan masalahnya. Iya, dipisahkan masalahnya. Alhamdulillah dengan ini berarti selesai. Iya.
yang beliau singgung di hadits yang ada di hadapan kita. Belum azan? Belum? Belum ya? Belum ada sholawat bidayah. Kita lanjut, alhamdulillah. Itu supaya antum tidak tegang. Kita lanjut, alhamdulillah, hadits berikutnya lagi. Hadits 117, 118. Langsung dua. Kata beliau Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ata ahadukum ahlah thumma arada ay ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an rawahu Muslim. Zadal hakim fa innahu anshatu lil audah. Walil arba'ati an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanamu wa huwa junub min ghairi ayyamas samaan wa huwa ma'lul. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu mendatangi istrinya, yaitu bersetubuh ya, mendatangi di sini maksudnya kinayah untuk jima. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, itu berhubungan badan, kemudian dia ingin mengulanginya lagi, ya, ronde kedua, maka hendaklah ia berwudu di antara keduanya. Hadits riwayat Muslim. Hakim menambahkan, karena wudu itu memberikan semangat untuk mengulangi. Masya Allah, dapat faedah kita. Menurut Imam 4 dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Tidur tanpa menyentuh air, artinya tidak wudu. Tidak wudu. Nah, ini masalah ini yang riwayat Imam 4 ini. Junub tanpa sentuh air. Tidur. Sumber hadits dulu. Hadits Abu Sa'id itu yang pertama. Riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim 307. Dan tambahan dari riwayat Imam Al-Hakim, ya, itu di jilid 1, 152. Hadits Aisyah, riwayat Abu Daud, karena belum bilang Imam 4. Berarti Sunan 4. Ya, riwayat Imam Abu Daud 228, At-Tirmidzi 118, An-Nasa'i 952, Ibnu Majah 583. Derajat hadits. Hadits Abu Sa'id sahih. Dalam riwayat Muslim, tidak diragukan itu. Dan tambahan Al-Hakim tidak sahih. Dalam ilmu hadits itu dikatakan syadz. Iya, ganjil. Di Muslim tidak ada, dia ada. Seandainya itu tambahan Al-Hakim rawinya adalah thiqat, berarti rawi thiqat menyelisih yang lebih thiqat. Itu dianggap syadz, dhaif. Yang tambahan apa tadi? Itu lebih semangat untuk kembali. Ternyata dhaif ya. Iya. Hadits Aisyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah ngomong memang. Belum sudah bicarakan. Wa huwa ma'lul. Itu hadits Imam 4 tadi. Dari Aisyah. Wa huwa ma'lul. Dia cacat. Hadits ini cacat. Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah bilang begitu. Makanya sini hadits Aisyah cacat. Cuman kan kita tidak tahu cacatnya kenapa. Karena Al-Hafidz cuma mengatakan cacat. Hadits Aisyah cacat karena Abu Ishaq As-Sabi'i dianggap salah dalam menukil. Karena kebiasaan Nabi beliau jika ingin tidur dalam keadaan junub, maka beliau berwudu. Berwudu itu kebiasaan Nabi itu.
Kalau belum junub dan mau tidur, belum mau mandi, belum wudu. Bahkan Umar bin Khattab dalam hadis sahih sebentar kita akan nukil, ya, kita akan nukil. Sebelum itu disebutkan nanti bahkan Umar datang bertanya, apakah kami boleh tidur dalam keadaan junub? Itu kan Bukhari Muslim. Kata Nabi, boleh kalau dia berwudu. Jadi Nabi, kebiasaan Nabi sendiri, belum kalau tidur dalam keadaan junub, wudu. Aisyah menukil bahwa Rasulullah SAW kalau ingin tidur dalam keadaan junub, tawaddo'a wudu ahulis sholat. Nabi kalau ingin tidur dalam keadaan junub, maka belum berwudu seperti wudu sholat. Ini kan Aisyah bilang, karena tufidul istimrar. Kalau dalam masalah bahasa Arab, memberikan faedah terus menerus. Selalu begitu. Ini kan penukilan Aisyah, istri Nabi. Nabi kalau junub dan belum mau tidur, wudu dulu. Datang di riwayat Imam 4. Nabi tidur tanpa menyentuh air. Tentunya tidak diterima ini. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar salah. Tapi siapa yang salah? Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i. Dia menukil yang berbeda dengan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat Imam Al-Bukhari bisa kita lihat nomor 288, Muslim nomor 305 bisa kita lihat. Itu kebiasaan Nabi. Belum lagi belum tuntunkan sahabatnya. Fikih hadis dianjurkan untuk mandi. Dianjurkan untuk mandi. Bagi yang ingin mengulangi untuk menggauli istrinya. Mandi. Dianjurkan untuk mandi bahkan. Karena gini, wudu saja, ya kan, dianjurkan. Dalam riwayat Al-Hakim lebih semangat untuk kembali. Ya tentunya mandi lebih semangat lagi. Ya kan, bagi orang yang badannya, kan sudah pernah disebutkan, jima kalau sudah sampai keluar mani, kan nanti futur. Tahu futur tak? Merasakan kemalasan, capek, ingin tidur, ingin istirahat. Kan begitu. Tapi kalau pasangan masih mau, istri masih menginginkan, maka mandi supaya lebih semangat. Supaya lebih semangat. Ini yang disebutkan. Dia disyariatkan mandi. Kemudian disyariatkan berwudu bagi yang ingin tidur dalam keadaan junub. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Allah, banyak tahu utusan ini. Alhamdulillah. Disyariatkan berwudu bagi yang ingin tidur dalam keadaan junub. Disyariatkan. Kenapa kita bilang disyariatkan pada haditsnya ma'lul, haditsnya cacat? Karena sudah ada di Bukhari Muslim. Penukilan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi kalau ingin tidur dalam keadaan junub belum berwudu. Belum berwudu. Dalam hadis juga Bukhari Muslim. Dalam hadis di Bukhari Muslim juga Umar radhiyallahu taala an bertanya kepada Nabi, ayar kudu ahaduna wa junub. Apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Kalau kata Nabi, na'am, idza tawaddo'a ahadukum falyarqud wa junub. Iya, apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah dia tidur walaupun dalam keadaan junub. Iya, dalam keadaan junub. Dan dalam riwayat Bukhari ditambah Nabi gosala farjahu wa tawaddo'a lis-shalah. Nabi mencuci kelaminnya dan berwudu untuk sholat. Ini kan bertentangan dengan hadis yang ada di buku. Bertentangan dengan hadis yang ada di buku dan kita tidak amalkan. Kita tidak amalkan. Selesai. Berikutnya adalah mandi junubnya insya Allah. Kita ambil di pertemuan akan datang insya Allah. Setelahnya adalah mandinya. Ini kita ambil nanti insya Allah. Kita adzan dulu. Allah
Bismillah, kita masuk di tanya jawab. Apakah boleh menempel atau menggantung tulisan doa-doa pada tempat-tempat tertentu? Misalnya menempel doa memakai pakaian di pintu lemari. Ini boleh. Masuk dalam masalah mengingatkan. Tapi iya, selama kita tentunya belum menghafalnya atau ada ilah kita ingin selalu mengingatnya. Adapun hanya sekedar ditempel, bukan untuk itu, maka tidak boleh. Karena doa bukan untuk dipajang, tapi untuk diamalkan. Doa masuk keluar WC di pintu kamar mandi, tidak. Tidak boleh orang tulis. Doa itu kan dzikir. Tidak boleh ditempel di tempat-tempat kotor. Iya, tidak boleh ditulis, ditempel di tempat-tempat yang ada penghinaan di situ. Itu masuk dalam mengagungkan syiar. Masuk dalam mengagungkan syiar. Iya, tidak boleh ditempel di situ. Wallahu alam. Ustadz, apa hukum filler wajah? Apa itu? Apa itu? Apa maksudnya itu? Hmm? Filler. Hmm? Hmm? Iya kah? Jangan kok sembarang. Saya tidak tahu ini. Iya, tidak tahu, saya tidak tahu. Iya. Karena istilahnya tidak tahu, jadi jawabannya tidak tahu. Jika saya masbuk 1 rakaat, sholat berjamaah, apakah saat di rakaat terakhir imam, saya membaca doa tahiyat lengkap dengan salawat Nabi atau saya cukup membaca doa tahiyat tanpa salawat Nabi? Yang pertama, kita boleh berdoa. Iya, dengan selain salawat. Itu tentunya iya dibolehkan. Karena setelah lafaz tasyahud, itu Nabi berkata, fal yatakhayyar minad du'a masya. Silakan dia pilih doa yang dia mau. Jadi boleh kita berdoa. Dan ini kalau kita berpendapat bahwa masbuk itu waktu dia masuk dianggap rakaat pertama. Sehingga setelahnya itu dianggap rakaat berikutnya. Tapi bagi yang berpendapat rakaat yang dia nanti berdiri adalah rakaat pertama, karena dia kodok rakaat ceritanya, maka dia akan mengatakan, iya, dia baca. Dia baca. Walaupun pendapat yang benarnya adalah rakaat yang kita berdiri untuk sholat itu adalah rakaat akhir. Bukan rakaat awal yang kita kodok. Karena Nabi katakan, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Itu dalil yang mengatakan itu rakaat lanjutan, bukan rakaat awal yang diganti. Apa yang kalian dapat langsung sholat, berarti yang kita dapat itu yang pertama bagi kita. Apa yang luput, sempurnakan. Nabi bilang sempurnakan, berarti dianggap terakhir. Nah itu pendapat yang benarnya insya Allah. Sehingga kalau begitu itu belum tasyahud akhir. Belum tasyahud akhir. Maka kita tasyahud, walaupun ada di sana juga orang berpendapat, tidak tasyahud. Duduk saja. Tunggu saja imam sampai salam. Baru kita berdiri. Baru kita berdiri. Tapi pendapat yang kuatnya juga adalah tasyahud karena ikut imam. Karena tasyahud itu termasuk perkara yang wajib. Yang boleh kita tidak ikut imam itu kalau perkara sunnah. Yang boleh dipilih. Yang boleh dipilih. Maka kita ikut tasyahud. Cuman pada saat, karena itu bukan tasyahud akhir, boleh kita pilih doa. Dan kalau kita anggap sholawat itu adalah doa dan itu memang juga yang benarnya, tidak apa-apa kita bersalawat. Karena sholawat juga termasuk doa. Termasuk doa. Wallahualam.
Ustadz, saya sebentar lagi akan menikah insya Allah. Masya Allah, yassarallah. Tapi saya takut Ustadz. Takut menikah. Iya. Enggak perlu. Iya, alhamdulillah. Enggak perlu kita. Enggak, jangan saya baca toh. Ke masalah aib, cukup saya yang tahu. Iya. Enggak perlu kita ceritakan itu. Enggak perlu kita ceritakan. Kalau masalah aib, itu enggak perlu kita ceritakan pada pasangan kita. Alhamdulillah. Enggak perlu kasih tahu. Iya. Orang namanya yang baru kenal kebaikan, sebelumnya tidak perlu kita ceritakan. Bahkan Nabi SAW anjurkan memang tidak diceritakan. Apa yang kita lakukan sebelum kita bertobat, tidak perlu kita ceritakan sama siapapun. Sama siapapun. Karena beliau berkata, setiap dosa itu dimaafkan. Kata Nabi, illal mujahirin. Kecuali yang mujahir. Yang menceritakan dosa yang dia lakukan. Tadi malam dia lakukan dosa, terus dia ceritakan besoknya. Saya tadi malam, Masya Allah, mencuri. Iya. Dia begini, dosa itu tidak dimaafkan. Itu tidak dimaafkan. Maka dosa itu kalau Allah tutup, jangan diceritakan. Kalau Allah telah sembunyikan, jangan diceritakan. Jangan diceritakan hal tersebut. Dan seorang juga tidak perlu bertanya kepada calonnya. Dalam hal-hal yang aib. Kamu pernah membunuh enggak? Kamu pernah berzina enggak? Kamu pernah mencuri enggak? Enggak. Sekarang kalau dia adalah orang sudah baik, kenal kebaikan, itu saja. Para sahabat dulu kan enggak sedikit mereka masuk Islam dalam keadaan dewasa. Iya kan? Banyak sekali sahabat. Dan Nabi ketika datang Amr ibn As masuk Islam. Sama dengan Khalid bin Walid. Kalau Khalid bin Walid masuk Islam langsung baiat Nabi SAW tanpa berkata apapun. Iya, walaupun beliau sempat memerangi Nabi, tapi beliau masuk Islam, masuk. Amr ibn As karena memang beliau adalah selalu lari dari Rasulullah karena tidak mau memang masuk Islam. Bahkan beliau pernah menghasut Raja Najasyi untuk mengusir kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah di awal. Ini orang membedakan agama di Quraisy, di Makkah. Tidak juga terima agamamu. Juga tidak beragama dengan agama kaumnya di Makkah. Dia, Amr bin As itu yang menghasut. Cuman Raja Najasyi, dia tidak langsung terima hasutan Amr bin As. Dia panggil dulu kaum muslimin yang masuk di negerinya. Yang masuk di negerinya. Maka menjadi juru bicara waktu itu adalah Ja'far. Ditanya oleh Najasyi, siapa itu laki-laki itu? Dia katakan, kami tahu nasabnya. Dia menyuruh kami begini dan begini, melarang kami begini dan begini. Dulu kami itu menyembah berhala, memakan bangkai. Orang yang kuat memakan yang lemah. Dia jelaskan begitu. Tapi setelah kami kenal ini yang dia bawa, kami tidak begitu. Najasyi merasa tertarik dengan itu dan mengatakan bagus itu. Makanya dia masuk Islam dan sembunyikan keislamannya. Tidak ada kaum yang mengetahuinya. Waktu meninggal, Nabi sholat di Madinah. Sholat goib. Sholat goib. Karena ketika mendengarkan itu penjelasan, dia langsung inilah yang datang para nabi bawa. Inilah yang datang Isa bawa. Karena dia agamanya Nasoro. Agamanya Nasoro. Ya, tapi dia tidak nampakkan kepada kaumnya karena kaumnya beragama Nasoro. Beragama Nasoro. Poinnya adalah karena banyak sekali itu yang belum lakukan terkait dengan Islam. Waktu dia mau Nabi mau baiat dia bilang dengan syarat semua yang telah lewat telah dihapus. Dia belum ngomong begitu. Semua yang lewat gimana? Dimaafkan atau tidak? Langsung Nabi katakan kepadanya, ala ta'alam ya Amr, anal Islam yahdumu ma qablah.
Tidakkah kamu tahu wahai Ammar, Islam itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Tapi ya sudah hancur, tidak perlu kita ceritakan, tidak perlu kita bahas-bahas lagi. Yang masa lalu sudah lalu. Sudah berlalu. Tidak perlu kita tanyakan lagi gimana masa lalumu. Ya, tidak perlu lagi. Kamu pernah sujud di berhala enggak? Kamu pernah mencuri enggak? Kamu pernah berzina enggak? Tidak perlu. Ya. Bahkan nanti kalau sudah ada orang menikah, ternyata tidak keluar darah perawan, bersangka baik, jangan pergi menuduh orang. Bisa saja dia tidak perawan karena dulu waktu kecil kecelakaan, waktu kecil dia naik sepeda, latihan sepeda, sehingga sudah putus itu urat perawan. Jangan langsung bilang kayaknya dia berzina dengan sepeda. Kan tidak boleh begitu. Iya. Harus bersangka baik orang. Harus bersangka baik yang sekarang saja. Yang sekarang saja. Wallahu a'lam barakallahu fikum. Bagaimana caranya untuk terus yakin dengan takdir Allah? Semuanya sudah diatur oleh Allah. Tapi terkadang hidup ini terhimpit. Ya, disinilah kita dituntut untuk semakin yakin terhadap takdir itu. Sebenarnya, pada hakikatnya begitu. Karena kita tidak akan dibiarkan kita bilang saya percaya takdir sebelum kita diuji. Tidak mungkin, tidak ada cerita yang seperti itu. Karena sudah menjadi sunatullah, kita kalau meyakini sesuatu, berucap sesuatu, kita tidak akan dibiarkan sampai kita diuji. Banyak sekali ayat di Quran. Banyak sekali ayat di Quran. Iya. Siapa? Apa ayatnya di antaranya? Ahasiban nasu. Ulang. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka akan ditinggalkan, dibiarkan untuk berkata kami beriman terus tidak diuji? Bilang saya mukmin terus tidak diuji? Jangan pernah menyangka seperti itu. Karena Nabi SAW bersabda, a'adhamu an-nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar ujian dan cobaannya para nabi. Tumal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal, yang berpegang semisal dengan nabi. Dan yang semisal dengan nabi. Kalau tidak ada ujian, jangan berpegang dengan nabi. Makanya kita lihat di sana, di luar sana, orang yang tidak dapat ujian dalam dakwah misalnya. Orang yang tidak seperti Nabi dakwanya. Orang yang dakwanya tidak seperti Nabi. Yaitu berjalan seperti manusia saja. Apa yang disuka oleh orang. Bukan apa yang didakwakan oleh Nabi. Sudah, pasti tidak ada ujiannya. Ada mungkin tapi tidak seperti orang yang hanya mengajak seperti yang Nabi ajak. Orang hanya mengajak seperti yang Nabi ajak. Lihat, difitnah itu ustadz yang suka bidak-bidakan. Ustadz yang suka syirik-syirikan. Iya, ustadz yang keras. Tapi coba ustadznya tidak. Kalimat bid'ah tidak ada di ucapannya, tidak ada di kamusnya. Seperti ada da'inya, kita katakan saja karena bukan di negeri kita ini, Ikhwanul Muslimin. Iya. Bilang kalau dia ceramah di mimbar, menangis. Nangis dia. Dia bilang dakwah saya, madhab saya adalah hanya memberikan kabar gembira, tidak menakuti. Begitu. Hanya mengajak kepada kebaikan, tidak membid'ahkan. Menyelisih Nabi. Nabi tahdir bid'ah, tahdir syirik. Tahdir syirik. Tentunya itu salah besar. Makanya orang seperti itu ya banyak orang ikut. Banyak orang ikut. Karena kan orang bilang begitu, enak itu Ustadz. Sedikit sekali larangannya. Mau di apa? Iya.
Karena Nabi bilang begitu. Ya kita juga kalau berpegang dengan apa yang Nabi pegang, pasti ujian tak besar. Nah sama dengan ini yang bertanya, iya. Disinilah kita dituntut untuk lebih percaya itu tentang takdir. Ketika kita sudah percaya takdir, kita dapat ujian, kita dihimpit. Disitulah kita dituntut untuk lebih percaya lagi terhadap takdir, perbaharui lagi. Pelajari lagi, dengarkan lagi kalau tidak ada pelajaran sekarang tentang takdir, dengarkan lagi, cari lagi pembahasan tentang takdir. Jadi setiap ada masalah, dengarkan lagi pembahasan takdir. Supaya makin kuat. Supaya makin kuat keimanannya terhadap takdir. Wallahualam. Apakah benar Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, baik dan buruk? Tidak. Tidak pernah. Imam Syafi'i tidak pernah membagi bid'ah menjadi dua. Semua para imam, dari imam yang diikuti, imam 4 itu, mengatakan semua bid'ah sesat. Semua bid'ah dolalah, tidak ada bid'ah hasanah. Belakangan baru membagi. Seperti Imam As-Suyuti dia bagi. Sebenarnya dia tidak bagi sebenarnya. Ketika belum bercerita menyebutkan perkara-perkara bid'ah. Waktu belum sebutkan bid'ah maulid. Mereka belum bilang ini yang paling bagus yang mereka adakan. Cuma ngomong begitu. Belum sebutkan ini konteksnya menyebutkan bid'ah-bid'ah. Cuma dari bid'ah yang mereka lakukan ini mendinglah maulid. Ini cuma membandingkan. Membandingkan bid'ah. Bukan mengatakan ada bid'ah yang bagus. Membandingkan. Iya, hanya membandingkan bid'ah. Itu harus dipahami wallahualam. Dan sebenarnya anggaplah ada. Kita anggap ini ada. Imam Syafi'i membagi dua bid'ah ada. Ya, pembagian Imam Syafi'i kita tidak terima. Kenapa kita tidak terima? Karena Nabi menyelisihinya. Yang wajib kita ikuti Nabi. Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah sesat. Tidak ada Nabi bilang bid'ah terbagi dua. Ada sesat, ada hasanah. Tidak ada. Jadi Imam Syafi'i walaupun belum misalnya anggap belum membagi dua. Kita ikut Nabi Muhammad. Bukan ikut Imam Syafi'i. Wallahualam. Bagaimana cara menagih utang? Saudara dekat yang kalau ditagih utangnya malah kita yang dibombe. Padahal kita juga butuh uangnya. Jangan tanya saya itu. Kita yang tahu perasaannya. Masa kita tanya? Karena beda itu orang Bima Hukumi dengan orang Makassar. Tergantung. Tergantung. Beda orang Jawa juga. Orang Jawa bisa disindir-sindir. Iya, orang Makassar mungkin harus diterang-terangan, harus bawakan parang. Kan macam beda-beda. Beda-beda. Caranya itu pokoknya kita yang tahu itu. Iya, kita yang tahu. Bismillah. Ada seorang akhwat saat ini sedang proses ta'aruf dengan ikhwan yang agamanya bagus. Insya Allah. Akan tetapi umurnya 2 tahun lebih muda dari akhwatnya. Akhwatnya lebih tua 2 tahun daripada ikhwan berarti ya. Kemudian akhwat tersebut berniat untuk membatalkan proses ta'aruf dengan alasan kurang srek di hati. Karena umurnya lebih muda. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ya itu urusan kita. Iya, masa kita mau menerima ikhwan saya yang diajukan, nanti kita berkelahi saya yang disalahkan. Iya, sebenarnya kita kalau berbicara masalah umur, Nabi kita. Berapa umurnya belum menikah dengan Khadijah? Kan begitu tuh. Iya, Nabi menikah dengan Khadijah. Waktu itu belum berumur 25 tahun. Karena perjalanan kedua beliau ke negeri Syam berdagang itu saat beliau berumur 25 tahun. Berjalan dagang dengan barang dagangannya Khadijah, janda
Waktu itu beliau kaya, punya harta. Dan biasa diperdagangkan ke negeri Syam. Maka karena mendengar Nabi SAW adalah orang yang jujur, amanah, maka mereka akad bagi hasil. Khadijah barangnya, Nabi badannya. Yaitu yang berjalan. Dan Khadijah bukan hanya memperkerjakan Nabi, juga belum utus pelayannya bersama Nabi. Waktu itu tentunya belum tahu ini Nabi Allah. Karena masih umur 25 tahun, masih 15 tahun lagi diangkat menjadi Nabi. Diangkat menjadi Nabi. Belum utus pelayannya yang bernama Maisarah. Laki-laki ini bukan perempuan. Memang tapi pakai ta, jangan sampai pelayan perempuan. Enggak, namanya saja pakai ta. Iya, Maisarah diutus. Saat perjalanan dagang ke negeri Syam, untung banyak dan laku banyak. Ini pelayannya ceritakan ke tuannya. Itu Khadijah. Tentang Muhammad. Wah, Masya Allah, amanah, bagus dalam berdagang. Maka karena Khadijah sudah punya kekayaan harta, sisa tenaga yang beliau butuhkan. Maka beliau menawarkan diri. Itu di umur 25 tahun Nabi dan Khadijah berumur 40 tahun. Perbedaan berapa? 15 tahun, kita baru 2 tahun sudah tidak serek. Jangan begitu. Kalau kita tahu bagus agamanya, ya, tidak ada masalah. Ya, kalau kita sudah tahu bagus agamanya, bisa memimpin kita ke depan, ya, tidak apa-apa pemimpin lebih muda daripada yang dipimpin. Tidak ada masalah itu. Tapi pilihan kembali ke kita, jangan sampai saya paksakan, nanti saya disalahkan. Beberapa tahun kemudian tanya, Ustadz dulu saya pernah begini, ini tidak beres. Begitu kan orang, kalau nikmat tidak ingat Ustadz. Tapi kalau masalah ingat. Banyak orang begitu. Alhamdulillah, itu Tommy jadi Ustadz. Masya Allah. Hukum membuang ASI perah yang lebih karena tidak ada yang meminum dan tidak punya ruang penyimpanan. Mubah, tidak ada masalah. Ya, kalau tidak dibutuhkan dan itu berlebihan, tidak masalah. Tidak ada masalahnya, mubah hukumnya. Wallahu alam. Apakah sama bakti seorang suami kepada kedua orang tua kandung dengan orang tua angkat yang merawat dari kecil? Tidak sama tentunya. Tidak sama. Karena berbakti kepada kedua orang tua kandung, karena ya jasanya yang lebih besar. Yang lebih besar. Adapun orang tua angkat karena kebaikannya saja. Karena kebaikannya saja. Dalam bab membalas kebaikan yang pernah berbuat baik kepada kita. Bagaimana cara menyikapi ketika seorang ibu angkat berselisih dengan istri saya? Apa yang dilakukan istri saya harus sama dengan apa yang diinginkan. Bagaimana cara menyikapi keduanya agar saya tidak mendolimi keduanya dan yang mana saya prioritaskan. Pertama, kita disebutkan oleh para ulama dalam hal ini ketika ada hal yang seperti itu, berselisih pendapat antara menantu dan mertua, maka tugas pertama kita adalah bagaimana menyatukan pandangan mereka. Kita ke istri kasih tahu bagaimana sifatnya itu ibu. Kemudian kita juga ke itu ibu kasih tahu bahwa bagaimana istri kita. Itu awal, dikompromikan. Diusahakan untuk disatukan. Untuk disatukan pandangannya. Supaya berdamai. Saling memaafkan karena sudah ditahu apa yang disuka di sana, apa yang tidak disuka di sini, dan apa yang disuka di sini dan tidak disuka di sana. Itu dulu untuk menghindari kesalahan itu. Wallahualam.
Kalau itu sudah diusahakan, ya, untuk menyatukan pandangan mereka, memberikan penjelasan apa yang mereka suka dan tidak suka, maka tentunya berikutnya adalah kita tinggal mengusahakan bagaimana mereka dekat. Seperti saling mengirimkan hadiah. Kita ke sana bawa hadiah walaupun kita bilang ini dari menantu tak. Kita ke sini lagi, bawa sini ke istri, ini dari mertua. Tidak ada masalah sebenarnya. Padahal kita aja yang beli itu. Biar kita yang beli tapi kita bilang begitu. Tidak ada masalah untuk mendamaikan dua yang berselisih. Iya, itu yang dilakukan. Kemudian berikutnya ya kita berdoakan hati istri di tangannya Allah. Hati itu ibu yang orang tua angkat kita adalah juga di tangan Allah. Kita doakan supaya hatinya disatukan dengan ya menantunya atau istri kita. Wallahualam. Adapun masalah prioritas, tentunya mana yang lebih wajib dulu. Ini kalau tidak bisa dikompromikan ya. Maka mana yang lebih wajib dulu kita jaga, kemudian yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya. Apa hukumnya membaca Al-Quran ketika sedang mendengar kajian? Apa kita harus fokus mendengarkan kajian tersebut dan meninggalkan sejenak baca Al-Quran? Iya, ya hati kita itu kan cuma satu. Allah sudah tegaskan begitu di Quran. Apa ayatnya? Ma ja'alallahu Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan untuk seorang dua hati dalam satu rongganya itu. Jadi cuma satu itu hati. Cuma satu itu hati. Artinya kalau cuma satu kita tidak bisa fokus. Kecuali satu. Kecuali satu. Iya, makanya ketika tidak bisa digabungkan, tidak boleh digabungkan. Tapi kalau bisa dikompromikan, boleh. Kita masuk masjid, baru wudhu. Kan bisa dikompromikan niatnya karena perbuatannya cuma satu. Sama-sama sholat 2 rakaat. Bisa dikompromikan. Tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa dikompromikan, maka kedepankan yang lebih utama, kemudian lebih utama. Quran keutamaannya hanya terbatas pada kita saat membacanya. Sementara ilmu keutamaannya kalau kita dengar sekarang, kita pahami, maka keutamaannya saat kita mendengar, 1. Saat kita amalkan, 2. Saat kita sampaikan ke orang, 3. Dan yang tiga ini lebih utama daripada baca Quran. Lebih utama daripada baca Quran. Karena kalau kita amalkan, kita sampaikan, ada orang melihat, ada orang ikut, dia amalkan lagi. Kita masuk kuburan, masih datang pahalanya. Masih datang pahalanya. Seorang harus pikirkan itu, mana yang lebih utama baginya. Ya, karena kita harus memilih, umur kita itu sedikit, kita harus memilih mana yang lebih besar manfaatnya. Baru yang berikutnya. Baru yang berikutnya, wallahualam. Terakhir masih banyak ini. Masya Allah. Terus baca Quran tadi apalagi mengganggu orang ya? Jangan. Orang ingin mendengarkan kajian kita baca di sampingnya. Itu bukan dapat pahala, mengganggu orang dapat dosa. Dari yang pendek-pendek sedikit. Apa hukum masuk ke dalam masjid dan menatap beberapa jam di dalamnya dalam keadaan haid atau junub? Menatap? Oh, menetap. Saya lihat menatap.
Baik. Menetap di masjid ya beberapa jam. Nanti ini insya Allah. Sabar-sabar. Akan datang pembahasannya kan? Ya enggak? Akan ada hadisnya nanti. Iya. Pekan depan insya Allah kalau saya masih hidup dan kita semua masih hidup akan ada nanti. Haditsnya nomor 122. Inilah uhillul masjid li haid wala junub. Nanti sabar-sabar. Hadir ke pekan berikutnya insya Allah kita akan dapat. Insya Allah. Jadi ini kan masih dibaca terus. Iya. Insya Allah ta'ala. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Mohon dimaafkan. Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.